Halo semuanya, hari ini kita akan melanjutkan Perang Padri Part 2, Perang tahun 1821 sampai tahun 1825. Sebagai bentuk hadiah dari bagian atas persetujuan bantuan Belanda, kaum adat menyerahkan daerah Simawang dan Sulit Air oleh pasukan Kapten Govinet dan Kapten Dinema pada bulan April tahun 1821 atas perintah Residen James Dupuy di Padang. Kemudian pada 8 Desember tahun 1821 datang tambahan pasukan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Raaf untuk memperkuat posisi pada kawasan yang telah dikuasai tersebut. Pada 4 Maret tahun 1822, pasukan Belanda di bawah pimpinan Letnan Kolonel Raaf berhasil memukul mundur kaum Padri keluar dari Pagaruyung. Kemudian Belanda membangun benteng pertahanan di Batu Sangkar dengan nama Fort van der Capellen. Sedangkan kaum Padri menyusun kekuatan dan bertahan di Lintau. Pada 10 Juni tahun 1822 pergerakan pasukan Raaf di Tanjung Alam dihadang oleh kaum Padri, tetapi pasukan Belanda dapat terus melaju ke Luhak Agam. Pada 14 Agustus tahun 1822, dalam pertempuran di Baso, Kapten Govinet menderita luka berat kemudian meninggal dunia pada 5 September tahun 1822. Pada September tahun 1822 pasukan Belanda terpaksa kembali ke Batu Sangkar, karena terus tertekan oleh serangan kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Nan Renceh. Setelah mendapat tambahan pasukan pada 13 April tahun 1823, Letkol Raaf mencoba kembali menyerang Lintau, tetapi kaum Padri dengan gigih melakukan perlawanan, sehingga pada 16 April tahun 1823 Belanda terpaksa kembali ke Batu Sangkar. Pada tahun 1824, yang di-Pertuan Pagaruyung Sultan Arifin Muningsah kembali ke Pagaruyung atas permintaan Letkol Raaf. Tetapi pada tahun 1825 Raja terakhir Minangkabau ini wafat dan kemudian dimakamkan di Pagaruyung. Sedangkan Raaf telah meninggal dunia secara mendadak di Padang pada tanggal 17 April tahun 1824 setelah sebelumnya mengalami demam tinggi. Pada September tahun 1824, pasukan Belanda di bawah pimpinan Mayor Frans Slijmien telah berhasil menguasai beberapa kawasan di Luhak Agam di antaranya Kototu dan Ampang Gadang. Kemudian, mereka juga telah menduduki Biaro dan Kapau. Tetapi, karena luka-luka yang cukup parah dideritanya, selama dalam pertempuran di bulan Desember tahun 1824, Slijmien meninggal dunia di Padang. Gencatan senjata tahun 1825 sampai tahun 1831. Perlawanan yang dilakukan oleh kaum Padri cukup tangguh, sehingga sangat menyulitkan Belanda untuk menundukkannya. Oleh sebab itu Belanda, melalui residennya di Padang mengajak pemimpin kaum Padri, yang waktu itu dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol, untuk berdamai melalui perjanjian Masan pada tanggal 15 November tahun 1825. Tuanku Imam Bonjol, yang bernama asli Muhammad Syahab muncul sebagai pemimpin dalam Perang Padri, setelah sebelumnya ditunjuk oleh Tuanku Nan Renceh sebagai imam di Bonjol. Kemudian menjadi pemimpin sekaligus panglima perang setelah Tuanku Nan Renceh meninggal dunia. Pada masa kepemimpinannya, beliau mulai menyesali beberapa tindakan keliru yang dilakukan oleh kaum Padri terhadap saudara-saudaranya, sebagaimana yang terdapat dalam memorinya. Walau di sisi lain fanatisme tersebut juga melahirkan sikap kepahlawanan dan cinta tanah air. Selama periode gencatan senjata, Tuanku Imam Bonjol mencoba memulihkan kekuatan dan juga mencoba merangkul kembali kaum adat, sehingga akhirnya terjadi kesepakatan yang dikenal dengan nama Sumpah Sati Bukit Marapalam di Bukit Marapalam, Kabupaten Tanah Datar, yang mewujudkan konsensus adat Basandi Syarak. Syarak Basandi Kitabulah yang bermakna bahwa adat Minangkabau berlandaskan kepada agama Islam, sedangkan agama Islam berlandaskan kepada Al-Quran. Bersambung.